Aduh, investor besar aja was-was, apalagi holder-holder kelas tiarap kayak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Jagoan Onwil ya. Di atas roda kita bercerita. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu teman-teman ya. Selalu memberikan vibes positif teman-teman kepada siapa saja yang kita temui, supaya kita selalu berada dalam lingkungan yang positif. Oke teman-teman, untuk sharing-sharing informasi terkait cryptocurrency terkhusus Pi Network hari ini ya, kita akan membahas tentang drama baru Pi Network teman-teman. 2,8 juta token P itu dilepas ya. Dan itu justru pertanda bahaya ataukah justru peluang cuan ya. Nah, seperti apa beritanya kita bahas secara singkat di sini teman-teman ya. Pi Network ini kembali menjadi perbincangan hangat di dunia kripto. Nah, pada tanggal 17 April 2025, sebanyak 2,8 juta token P itu resmi dilepaskan ke pasar ya teman-teman ya. Langkah itu lantas memicu spekulasi baru soal masa depan harga Bitcoin yang sempat meroket di awal tahun. Tapi, apa artinya ini untuk kamu yang pegang Pi, buat para holder ya maksudnya ya, apa artinya ya? Nah, yuk kita bahas di sini teman-teman. Jadi tonton sampai habis ya videonya teman-teman ya. 2,8 juta token P itu dilepas hari ini. Apa dampaknya? Sesuai jadwal yang diumumkan oleh tim Pi Network dan diamini oleh data dari PScan, Blockchain Explorer Real Time ya. Pelepasan token ini tuh bukan sekedar acara satu kali teman-teman. Hari ini saja itu sebanyak 2,8 juta token P masuk ke sirkulasi. Tapi tunggu dulu ya, itu baru permulaan. Nah, selama April 2025 akan ada total itu 108,9 juta token yang dilepas. Dan itu bakal berlanjut setiap bulan teman-teman. Dengan rata-rata itu 134 juta token itu dilepas hingga akhir tahun ya. Puncaknya itu Desember 2027 saat 432 juta token akan sekaligus ditambahkan ke pasar. Nah, makin banyak token beredar, itu makin besar pasokan kemungkinan tekanan pada harga yang makin tinggi ya, teman-teman ya. Ini yang bikin investor tuh mulai was-was ya. Apalagi holder kecil kayak kita gini ya. Aduh, investor besar aja was-was, apalagi holder kelas tiarap kayak kita. Nah, oke kita lanjut teman-teman. Nah, kilas balik harga Bitcoin ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, mari kita kilas balik ke perjalanan harga Bitcoin sejauh ini teman-teman. Rilis Februari 2025 itu harga pembukaan itu di angka 0,1071 dolar ya teman-teman ya. Nah, dalam hitungan hari aja itu harga melonjak 2.600% teman-teman, hingga tembus di 2,99 dolar. Tapi hanya beberapa minggu kemudian itu harga anjlok 81,58%. Per 4 April 2025 itu Bitcoin berada di angka sekitar 0,6174 dolar teman-teman. Nah, fluktuasi tajam ini itu jelas menunjukkan sifat Bitcoin yang masih sangat volatil ya teman-teman. Banyak yang sempat optimis, tapi pelepasan token besar-besaran bisa jadi pemicu koreksi harga selanjutnya. Nah, ini tuh pertanda ancaman atau justru kesempatan ya. Dalam dunia kripto, token unlock tuh bisa jadi pedang bermata dua teman-teman. Di satu sisi ini merupakan bahwa project mulai dewasa. Token yang dulu dibekukan sekarang bisa digunakan, dijual, atau dimanfaatkan untuk ekosistem. Tapi di sisi lain, pelepasan besar-besaran tanpa permintaan yang memadai bisa bikin harga jatuh bebas teman-teman. Ya logikanya sederhana teman-teman ya. Makin banyak token di pasaran, kalau pembelinya nggak nambah, ya otomatis harga turun kan ya. Nah, dalam kasus Pi Network saat ini itu sudah ada sekitar 6,88 miliar token yang beredar teman-teman. Dengan 2,8 juta token masuk hari ini dan jutaan lainnya menyusul. Pasokan meningkat cepat. Kalau tidak diimbangi dengan adopsi atau kegunaan nyata, harga Bitcoin bisa tertekan lebih jauh ya.
teman-teman ya. Nah, jadi komunitas ini mulai terbelah, ada yang optimis dan ada juga yang skeptis teman-teman. Nah, penariknya komunitas Pi Network sendiri itu terbelah dua ya. Ada yang yakin proyek ini akan terus berkembang, menciptakan ekosistem kuat dan utilitas nyata untuk Bitcoin. Tapi di sisi lain banyak juga yang mulai ragu. Terlalu banyak token dilepas tanpa roadmap yang jelas, itu bisa bikin investor jangka panjang mikir ulang ya teman-teman ya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pelepasan token ini tuh memang bagian dari strategi pertumbuhan atau justru sinyal bahaya? Nah, apa yang bisa kita harapkan selanjutnya? Nah, kalau memang Bitcoin atau baru mau masuk Bitcoin penting buat tahu banyak, unlock token masih akan terus berkembang teman-teman. Berikut jadwal pelepasan selanjutnya ya. Nah, Mei 2025 itu bakal dilepas 190 juta token teman-teman. Juni 2025 dilepas lagi 226 juta token. Dan Juli 2025 meningkat lagi jadi 233 juta token. Setiap bulan akan ada tekanan baru terhadap harga. Kunci utama tetap pada adopsi dan utilitas. Kalau Pi Network bisa menghadirkan layanan nyata, kolaborasi dengan merchant atau aplikasi terintegrasi, maka pelepasan token itu bisa jadi bahan bakar pertumbuhan teman-teman. Tapi kalau tidak ya siap-siap aja menghadapi kemungkinan penurunan harga lebih lanjut ya. Nah, pantau terus dan jangan panik kuncinya teman-teman. Pelepasan 2,8 juta token P hari ini adalah langkah besar bagi proyek ini. Tapi dampaknya terhadap harga akan sangat bergantung pada bagaimana pasar dan komunitas meresponnya ya. Jika investor atau pengguna aktif di Pi Network, ini saatnya lebih kritis membaca arah proyek. Apakah mereka punya strategi jangka panjang? Apakah mereka bisa menjaga keseimbangan antara supply dan permintaan? Ya, jangan asal FOMO teman-teman, tapi juga jangan buru-buru keluar. Dunia kripto selalu penuh kejutan, dan siapa tahu Bitcoin justru bangkit kalau berhasil memanfaatkan momentum ini. Ya, jadi kalau saya tetap optimis sih teman-teman. Ya apapun yang terjadi lah, pecah gesang pecah gesang Bitcoin gitu ya teman-teman ya. Jadi kita optimis saja, kita berdoa yang terbaik lah. Semoga Bitcoin bisa segera recovery ya teman-teman ya, dan adopsi nyatanya itu selalu berkembang gitu. Amin 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 amin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk episode hari ini ya. Jangan lupa tonton terus Jagoan On Wheel teman-teman, setiap hari jam 18.00 WIB. Like, subscribe, dan share ya teman-teman ya, supaya Jagoan On Wheel semakin berkembang dan selalu bisa memberikan informasi-informasi terbaru terkait cryptocurrency buat teman-teman semua. Nggak bosan-bosan juga teman-teman saya mengingatkan kalau saya bukanlah financial advisor. Saya hanya membaca beberapa artikel, kemudian saya rangkum dan saya share di sini teman-teman ya, supaya teman-teman bisa terinformasi juga dengan baik. Nah, saya juga nggak ada niatan teman-teman buat mengajak teman-teman semua membeli koin apapun. Tapi kalaupun teman-teman semua ternyata kebetulan ingin berinvestasi di koin yang saya share di sini, ya saya harap teman-teman tetap mengutamakan Dior teman-teman ya. Do your own research supaya teman-teman bisa meminimalisir atau bahkan bisa terhindar dari kerugian. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan On Wheel, di atas roda kita bercerita.